Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afdir Meskuri dari kelas S1 TI 04B, nomor NIM 2010649. Di sini saya akan menyampaikan materi itu tentang bab 1 percobaan gerak peluru. Eh, Tujuan melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan: satu, dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Dua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Gerak dalam ruang dua dimensi dapat berupa gerak peluru, gerak melingkar, gerak dalam lintasan elips, dan hiperbola. Namun pada bab ini kita dapat membatasi pada gerak peluru dan gerak melingkar. Ciri gerak dalam ruang dua dimensi adalah lintasan benda selalu berada pada sebuah bidang datar. Pada persoalan gerak dua dimensi, posisi benda terdefinisi secara lengkap apabila kita menggunakan dua buah koordinat posisi. Lintasan gerak peluru selalu melingkar ke bawah akibat adanya percepatan gravitasi bumi. Salah satu khas dari gerak peluru adalah komponen kecepatan arah horizontal parabola atau peluru pada sumbu X dan sumbu Y, yaitu X sama dengan V0 cos theta kali T, Y sama dengan V0 sin A kali T kurangi setengah GT kuadrat. Tetapi kita ambil arah kanan sejajar dengan sudut X positif dan arah ke atas sejajar dengan sumbu Y positif, maka komponen kecepatan gerak peluru dalam arah sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal adalah Vx sama dengan V0 sama kali cos theta, Vy sama dengan V0 sin theta kurangi GT. Dengan demikian, waktu yang diperlukan sejak peluru ditembakkan hingga mencapai puncak lintasan adalah Fp, maka berlaku Tp sama dengan V0 sin theta per G dengan substitusi persamaan di atas ke dalam persamaan posisi dalam arah sumbu Y. Sebelumnya, ketinggian maksimum yang dapat dicapai benda dapat dirumuskan sebagai hamak V0 kuadrat sin kuadrat kali theta akar bagi 2 kali gravitasi, maksudnya itu. Terus ada jarak tempuh maksimum benda yang mengalami gerak peluru atau parabola memiliki persamaan R sama dengan V kuadrat sin 2 theta per G. Alat dan bahan: 1. Modul eksperimen Project Motion. 2. Website pad simulation Project Motion. 3. Komputer atau laptop. Kita buka dulu tabelnya. Di sini kita akan melihat dulu ya tabel satunya. Nah, di sini tabel 1 itu hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru, dan ketinggian maksimum pada saat final sama dengan 10 meter per second dengan sudut variasi awal tembakan. Itu kecepatan awalnya 10 meter per second dengan sudut 30 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 75 derajat, 90 derajat. Kita buka project motion-nya dulu. Nah, di sini kita sudut 30 derajat dengan kecepatan awalnya 10 meter per second. Kita tembakan. Nah, itu kita ukur. Kita ukur dari sini dengan waktu 0,51 second dengan ketinggian 1,27. Nah, kita ukur jaraknya. Pakai bunga di sini.
Hasilnya itu 8,66 meter. Nah, di sini ada perhitungan manualnya itu waktu titik puncak TP sama dan final sin theta per G hasilnya itu 0,51 second. Ada di sini ada jarak maksimum itu rumusnya R sama dengan final kuadrat sin 2 kali theta per G dengan hasil itu 8,83 meter. Ketinggian maksimumnya itu rumusnya hamak sama dengan V kuadrat sin kuadrat kali theta dengan hasil 1,27 meter. Setelah itu kita melakukan percobaan kedua. Di sini ada hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat theta sama dengan 45 derajat dengan variasi kecepatan tembakan. Sini kecepatan awalnya itu 5 meter per second, 10 meter per second, 15 meter per second, 20 meter per second, dan 25 meter per second dengan sudut 45 derajat. Kita coba hapus dulu. Kecepatan awalnya 5 meter per second dengan sudut 45 derajat. Kita tambahkan ukur. Di sini jaraknya itu 2,52 meter dengan waktu itu 0,36 second dengan ketinggian 0,64 meter. Sini perhitungan manualnya itu waktu titik puncak sama dengan rumusnya TP sama dengan final sin theta per G dengan hasilnya 0,36 second. Terus ada jarak maksimum, rumusnya itu R sama dengan final kuadrat sin 2 theta per G gravitasi dengan hasil 2,55 meter. Terus ada ketinggian maksimum yaitu H max sama dengan final kuadrat sin kuadrat kali theta dibagi 2 kali gravitasi hasilnya itu 0,64 meter. Terus kita memasuki percobaan ketiga atau tabel ketiga itu hasil data waktu saat peluru mencapai titik puncak, jarak maksimum peluru dan ketinggian maksimum pada saat theta sama dengan 45 derajat, kecepatan awal atau final sama dengan 0, meter per 10 meter per second terhadap variasi jenis benda. Ada jenis benda cannonball, golfball, baseball, football, tank shield dengan massa itu masing-masing 17, itu cannonball 17,60, golfball 0,05, terus ada baseball 0,15, football 0,41, tank shield 42 massanya. Terus kita coba itu percobaan pertama kita cannonball dulu. Ya, cannonball itu dengan massa 17,60 kg. Nah, di sini cannonball hapus dulu. Terus masanya itu titik puncak 45 derajat dan 10 meter per second. 10 meter. Kecepatan awalnya itu 10 meter per second ya. Kita pindahkan. Kita pindah 10 meter per second. Terus kita tembakkan. Itu kita ukur tingginya itu dengan waktu 0,72 second. Dan tinggi 2,55 meter. Dengan jaraknya itu dihasilkan 10,25 meter. Nah, di sini perhitungan manualnya itu sama seperti rumus-rumus tadi. Waktu titik puncak, rumusnya TP, V0,
sin theta per GSI-nya itu 0,72 second. Terus ada jarak maksimumnya, rumusnya sama seperti tabel sebelumnya, itu hasilnya 10,19 meter. Terus ada ketinggian maksimumnya, yaitu dihasilkan 2,55 meter. Nah, dengan demikian, maka kesimpulan yang diambil adalah satu, besar sudut berpengaruh terhadap ketinggian maksimal dan jarak maksimal. Dua, semakin besar nilai koefisien hambatan, maka semakin kecil nilai percepatan yang didapatkan karena gaya hambat udara mempengaruhi peluru yang bergerak jatuh lurus ke bawah. Terus ketiga, besarnya kecepatan awal sangat mempengaruhi besar gaya gravitasi yang diberikan kepada peluru saat ditembakkan. Demikian materi yang saya sampaikan dari modul 1. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.